Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para kesayangannya Bu Yeti, apa kabar hari ini? Berjumpa kembali dalam pelajaran tematik muatan matematika, masih dengan Bu Yeti Nurhayati dalam materi pembagian bersusun. Pembagian bersusun kita gunakan jika hasil bagi tidak bisa kita temukan dalam tabel fakta pembagian. Ada 4 tahapan penyelesaian yang perlu kalian perhatikan saat melakukan pembagian bersusun. Langkah awal, tentu saja, perhatikan soal dengan teliti. Selanjutnya, bagi bilangan pertama yang harus dibagi dengan pembaginya. Langkah berikutnya, kalikan hasil bagi dengan pembagi. Selanjutnya, kurangkan bilangannya. Dan terakhir, turunkan bilangan yang belum dihitung. 4 tahapan inilah yang harus dilakukan secara berulang untuk setiap soal dalam pembagian bersusun. Sebelum mengikuti langkah dalam penyelesaian untuk pembagian bersusun, ada baiknya kalian mengetahui istilah-istilah yang dipakai dalam pembagian bersusun. Yang pertama, kita kenali dulu yuk lambang pembagian bersusun. Ini adalah lambang pembagiannya. Masyarakat mengenalnya dengan istilah bagi kurung atau porogapit. Porogapit itu sebuah metode pembagian bersusun dengan membuat garis pengapit antara bilangan yang dibagi dan bilangan pembaginya. Porogapit ini diambil dari bahasa Jawa, yaitu poro dan gapit. Poro artinya bagi dan gapit artinya pengapit. Sekarang kita lihat. Di dalam porogapit ini kita simpan bilangan yang akan dibagi. Dan di luar porogapit kita simpan pembaginya. Sementara di bagian atas itulah hasil baginya. Sehingga kalau kita baca kalimat matematikanya seperti ini. 35 dibagi 4, hasilnya adalah 8 sisa 3. Gimana Bu cara menyelesaikannya? Kita simak penjelasan berikutnya ya nak. Semangat dan tetap teliti. Ada 2 bentuk soal pembagian bersusun. Yang pertama, pembagian tanpa sisa. Artinya, bilangan yang dibagi hasilnya akan habis atau sisa 0 terbagi ke bilangan pembaginya. Yang kedua adalah pembagian dengan sisa. Artinya, di akhir akan ada bilangan sisa yang nilainya lebih kecil dari pembaginya. Kita berlatih dengan pembagian bersusun untuk bilangan 57 dibagi 3. Dalam pengerjaan pembagian bersusun, terdapat 4 langkah yang harus kita lakukan, yaitu membagi, mengalihkan, mengurangkan, dan menurunkan. Langkah yang pertama, kita bagi 50-an dibagi 3 yang mendekati adalah 1 puluhan. Simpan di rumah puluhan. Selanjutnya, kalikan 1 puluhan kali 3 hasilnya adalah 3 puluhan. Kemudian kita kurangkan 5 puluhan dikurangi 3 puluhan hasilnya 2 puluhan. Selanjutnya, turunkan bilangan yang belum dihitung. 27 kita kembali bagi dengan 3. Hasilnya adalah 9. Simpan di tempat satuan. Selanjutnya, lakukan perkalian. 9 dikali 3 hasilnya 27. Kemudian kita kurangkan kembali.
27 dikurangi 27 adalah 0. Kalau kita lihat, tidak ada lagi bilangan yang bisa diturunkan. Artinya sudah selesai pengerjaannya. 57 dibagi 3 hasilnya adalah 19. Selanjutnya kita berlatih dengan pembagian 956 dibagi 4. Kita coba kerjakan, langkahnya sama. Bagi, kali, kurangkan, dan turunkan. 900-an dibagi 4, yang mendekati adalah 200-an. Simpan 200-an di rumah ratusan. Selanjutnya kalikan. 2 dikali 4 adalah 8. Simpan di rumah ratusan, kemudian kurangkan. 9 dikurangi 8 hasilnya 1. Setelah itu, turunkan satu bilangan yaitu puluhan. Kita hitung kembali. 15 dibagi 4, hasil yang mendekati adalah 3. Simpan di rumah puluhan. 3-nya di sini. Kemudian kita kalikan. 3 dikali 4 hasilnya adalah 12. Selanjutnya kurangkan kembali. 15 kurangi 12 hasilnya adalah 3. Masih ada yang bisa kita turunkan yaitu bilangan 6. 36 kita lakukan kembali pembagian. 36 dibagi 4 hasilnya adalah 9. Simpan di rumah satuan. Kemudian kita lakukan langkah kedua, perkalian. 9 dikali 4 hasilnya adalah 36. Maka kalau kita lihat 36 dikurangi 36 hasilnya kosong. Dan tidak ada lagi bilangan yang bisa diturunkan sehingga selesai perkaliannya. Kita bisa peroleh hasil 956 dibagi 4 adalah 239. Yuk kita cek pemahamannya. Hitunglah hasil dari 68 bagi 3. Kita tuliskan dulu bentuk pembagian besusunnya. Selanjutnya, langkah pertama, bagi. Bagilah 60-an ke bilangan 3. 60-an dibagi 3, hasilnya adalah 20-an. Simpan 2-nya di atas. Berikutnya, kalikan. 2 kali 3 hasilnya 6. Simpan di bawah 60-an. Berikutnya kurangkan. 6 kurangi 6 hasilnya kosong. Selanjutnya turunkan bilangan yang belum dihitung yaitu 8. Kembali berulang. 8 dibagi 3 yang mendekati adalah 2. Lalu kalikan. 2 kali 3 hasilnya 6. Lalu kurangkan. 8 kurang 6 hasilnya 2. Adakah bilangan yang belum diturunkan? Tidak ada. Kita lihat sisanya adalah 2. 2 lebih kecil dari bilangan pembagi yaitu 3. Sehingga 2 adalah sisa dari pembagian. Diperoleh hasil 68 dibagi 3 adalah 22, sisa 2. Bisa dipahami sampai sini? Untuk mengasah keterampilan berhitung kalian, Bu Yeti mengajak kalian untuk berlatih dengan soal yang sudah Bu Yeti siapkan. Silahkan siapkan buku tulis dan pensilmu dan coba kerjakan soal-soal berikut ini dengan penuh ketelitian. Insya Allah kalian bisa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah anak-anakku materi yang bisa Bu Yeti sampaikan di hari ini.
Selanjutnya, silahkan kuatkan pemahaman kalian dengan mempelajari materi di buku paket Juara Matematika halaman 82-97. Jika sekiranya ada yang belum kalian pahami, bisa bertanya kepada Bu Guru dan selesaikan amanah belajar yang sudah disiapkan. Tetap semangat, rajin belajar, jaga kesehatan. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.